Rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukur kita berkumpul ya ibu-ibu yang kami hormati, yang kita muliakan, Bapak Ustadz Haji Kemas Ali yang telah hadir hari ini, ibu-ibu penasihat Majelis Taklim Muslimah Al-Munawwarah, dalam hal ini yang mewakili Ibu Ketua, Ibu Oni Jalil yang akan menyampaikan kata sambutan hari ini. Juga yang kami cintai, ibu-ibu sekalian, anggota dan pengurus Majelis Taklim Muslimah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT pada sore hari yang berbahagia ini. Kita kembali berkumpul untuk mengikuti pengajian rutin. Semoga kegiatan kita ini diridhoi Allah dan menjadi syiar Islam yang berguna dan bermanfaat bagi kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan menyajikan serangkaian acara ya hari ini, di mana kita akan buka acara kita hari ini ya, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bu Oni dan dilanjutkan dengan tausiah dari Pak Ustadz kita yang nantinya sekalian akan memimpin doa penutup dan penutupan. Baiklah, mari kita buka acara pengajian kita dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Bu Oni untuk menyampaikan sepatah dua kata sambutan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Kemas Ali, kepada ibu-ibu pengurus MT Al-Munawwarah dan para anggota MT Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa dan tak lupa kita selalu ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah di mana kita telah diberi kesehatan, diberi waktu luang untuk bisa menghadiri pengajian rutin bulanan ini. Dan sebelumnya kami ucapkan bahwa kami sebagai wakil dari Ibu Ketua, di mana Ibu Ketua sibuk dengan kegiatannya, maka kami tadi ditunjuk langsung ditodong. Ibu ngomong, aduh, ya karena udah biasa ngomong ya Ustadz, asal ngomong aja ya Ustadz. Jadi Ustadz terima kasih waktu yang telah diberikan untuk ibu-ibu MT Al-Munawwarah di sini untuk memberikan tausiah dengan judul menjaga istiqomah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini siap untuk menerima tausiah dari Ustadz Kemas M. Ali ya. Jadi tak lupa juga kita ucapkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang telah menuntun kita di jalan agama yang benar, yaitu agama Allah, agama Islam, sehingga mudah-mudahan kita nanti dinanti oleh Nabi Muhammad SAW untuk menemui kita, menyambut kita untuk bisa masuk surga. Ya, itulah ibu-ibu sekelumit salam untuk ibu-ibu dan selamat mendengarkan tausiah dari Ustadz Kemas Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Oni atas sambutannya. Tibalah kita ya sampai di acara inti di mana tema kita hari ini adalah menjaga istiqomah. Istiqomah sendiri artinya konsisten terhadap pelaksanaan ajaran Islam baik dalam beribadah maupun dalam kehidupan bersehari-hari. Namun pada pelaksanaannya ya tentu kita banyak tantangan dan godaan. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi hal tersebut, kita akan mendapat pencerahan dari Pak Ustadz kita. Semoga dengan pencerahan ini akan menambah wawasan kita dan meningkatkan keimanan kita untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ceramah ini juga nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan Pak Ustadz nanti akan kita minta memimpin doa penutup. Kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang saya hormati para orang tua kami, guru-guru mulia, para ustazah yang hadir, para qari'ah, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati ketua pengajian ibu-ibu Masjid Al-Munawwarah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa hadir di tengah ibu-ibu. Dulu pernah juga saya diminta di sini bulan Juni kalau tidak salah waktu itu, tapi saya berhalangan hadir dan tidak bisa karena waktu itu saya ada di Jakarta. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini, dan kemarin saya baru ngisi di sini acara sholat subuh. Bapak-bapak, mungkin saya pas masuk masjid tadi, oh ya sudah ini saya ngisi kemarin pengajian bapak-bapak, dan hari ini pengajian ibu-ibu. Bolehlah kamu ini ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian ibu-ibu, ya luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang istiqomah terus menuntut ilmu, Bu, sesuai dengan judul kamu tadi, menjaga istiqomah. Ini judul yang paling susah, Bu. Susah nyampe ke nyau, susah ngawi ke nyau. Karena istiqomah itu kata MC tadi konsisten. Istiqomah itu terus menerus. Gawe yang konsisten ini agak susah, agak payah. Ya, payah nyeramah ke nyau, payah juga melakukannya. Baik, ibu-ibu semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, tentunya kita memperbanyak rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang diberikan oleh Allah, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sampai hari ini ibu-ibu masih diberikan juga nikmat keimanan sehingga bisa duduk bersama di majelis ilmu yang luar biasa. Karena orang-orang yang menuntut ilmu ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, yang menuntut ilmu itu lebih tinggi derajatnya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menambahi, Bu, apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah buka akan baginya jalan menuju surga. Maka suami ibu-ibu ini harusnya bangga. Kenapa? Punya istri galak ngaji. Kenapa? Istri-istri yang rajin ngaji, rajin belajar, setidaknya meringankan beban suami. Karena kata Mbah Maimun Jubair, Mbah Mun, perempuan-perempuan yang bodoh itu
dia akan menyusahkan suaminya dan akan membuat generasinya rusak. Jadi perempuan itu kalau dia bodoh bahaya bu, nyusahkan laki. Kenapa nyusahkan laki? Karena perempuan-perempuan yang bodoh itu dia akan melakukan kesalahan, dan setiap kesalahan yang dilakukan oleh istrinya yang nanggungnya suami. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Tiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin dimintai tanggung jawab. Maka suaminya yang bakal nanggungnya. Kemudian merusak generasi. Mengapa merusak generasi? Karena kata Nabi Muhammad, al-ummu madrasatul ula. Ibu ini pendidikan awal dalam rumah tangga. Maka ibu perhatikanlah, kalau ada wong benar, bagus, itu pasti maknya bagus. Kenapa? Karena yang lebih banyak mendidik anak-anak itu ibu-ibu. Maka ibu-ibu butuh ilmu, butuh belajar. Maka seorang suami yang kemudian melarang istrinya ngaji, maka dia punya tanggung jawab yang lebih besar untuk ngajari bininya. Maka kalau ibu-ibu tidak boleh laki ngaji, jangan maksa bu, beroso ibu malah. Misalnya ibu nak ngaji, ma aku nak ngaji dulu, ayo salah ngaji sini bayar di rumah. Sudah kawan ni bayar di rumah, ibu dah usah susah. Kenapa setiap kesalahan yang ibu lakukan yang nanggungnya lah laki? Karena memang ketaatan kepada suami itu nomor satu bu. Ini juga yang menjadi rahasia. Kenapa ibu-ibu yang lakinya mati tidak galak belaki lagi, ringam dia. Lemak lah dewean mak ini bebas nak ngaji, nak nguling, nak ngelumang, apa ada laki pening. Bener tak bu kira-kira bu? Yang lakinya lah meninggal be, yang belum jangan jawab kamu tu, laki masih ada. Ngapa ringam dia, pening pala. Karena memang ketaatan kepada suami ini nomor satu bu. Bahkan Rasulullah katakan wanita itu kalau nak masuk surga gampang. Salat 5 waktu jangan tinggal, puasa bulan suci Ramadan, taat dengan laki. Ini gadis kali ini belum laki ni jangan sini. Sudah ini lah ada laki kalau belum. Belum sini. Dah apa aku ni nengok sini bebo. Perasaan aku tadi kamu ni lah tua kalau ngeser ke sini muda-muda rupanya masih ya. Ini adik-adik ni yang pengen bersuami ni, hati-hati ya, benar-benar nyari laki. Kenapa? Karena laki itu imam. Imam itu harus dimeloi. Maka perhatikanlah rumah tangga itu kalau bininya benar, anak-anaknya benar bu. Ngapa kata Mbah Maimun tadi? Dan kata Rasulullah tadi bahwa perempuan ini madrasatul ula, pendidikan awal di dalam rumah tangga. Maka penting bagi ibu-ibu untuk menuntut ilmu, belajar, sehingga kemudian ibu-ibu menjadi tahu. Apalagi di tengah-tengah situasi keadaan zaman sekarang ini bu. Aku ni ngeri-ngeri sedap sekarang ni bu, ustaz-ustaz, kiai-kiai, habib-habib lagi dicari-cari wong. Jangan tulah salah dikit viral. Jangan tulah retok dikit viral. Ini hari ini, wow. Ini yang lagi heboh. Ada ustaz yang nyium budak kecil, Rami budak kecil bu, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun lah kali. Begitu kasus ini viral, keluar kalau video-video yang lain bu. Dia salaman ibu-ibu, akun galak maklum lah bu, bukan maklum dalam artian membolehkan. Memang kadang ibu-ibu tu dengan kita tu kan, galak nak macam itu. Kadang kita lama ini be, dia masih bu, rami-rami tu kadangan. Nah itu kalau di viral ke wong, viral, ustaz tak benar ini. Padahal dia tidak melihat konteksnya macam mana. Maka penting kita belajar dengan baik bu, biar kita paham, biar kita tahu ya. Maka saya bangga ibu-ibu di usia-usia yang seperti ini belajar, masih menuntut ilmu, masih terus memperbaiki diri. Dan saya juga bangga kepada adik-adik ini masih muda, mereka sudah belajar menuntut ilmu untuk mempersiapkan diri mereka. Mungkin mereka ke depan juga bakal berumah tangga, bakal menjadi seorang ibu, bakal menjadi seorang istri. Belajar bagaimana cara menjadi istri yang baik, bagaimana mencari seorang ibu yang baik. Maka ketaatan kepada suami ini bu, termasuk syarat nak masuk surga. Maka aku ngomong ke tadi, kalau laki kamu tak boleh kamu ngaji, tidak usah ngaji. Kamu anak belajar solat, laki tak boleh ngajari. Kalau kamu salah solatnya, laki kamu nanggungnya. Lemak bu jadi kamu tu.
Cuman kadang ibu-ibu baik banyak lahiri dengan laki-laki. Ah lemak ni kan bapak-bapak dapat waris 2 bagian, kami betino cuman siko. Kan kalau dalam ilmu waris, dalam hukum waris, laki-laki ini dapatnya 2 bagian bu. Lebih banyak daripada perempuan. Banyak ibu-ibu marah. Lemak ni lanang dapat 2 bagian. Ketika dijelaskan, oh baru paham. Kenapa baru paham? Laki-laki itu dapat 2 bagian, berbagi 4. Ibu-ibu dapat 1 bagian untuk kamu dewek. Contoh, saya dapat waris 100 juta. Ayu aku dapat waris 50 juta misalnya. 100 juta aku ini untuk 4. Untuk siapa? Seorang laki-laki itu selain menanggung dirinya, nanggung bininya, nanggung emaknya, nanggung dulurnya betina. 4 bu. Laki-laki ini 4. Oh jangan ditetak ini kakek ujung ngomong ke bini 4, kita ni ngomong ke bagian 4. Karena ini kan tak ada hadir di pengajian, dia juga kita 4-4 macam ini. Apa dia? Laki-laki ini nanggung 4, selain nanggung dirinya, nanggung bininya, nanggung emaknya, nanggung dulurnya betino. Ini tanggung jawab laki-laki. Jadi kalau dia boleh bagi warisan, dia bagi 4. Ibu boleh 50 juta untuk ibu dewek. Kira-kira lemak ibu, lemak kami. Nah, baru sadar kan, oh lemak kami berarti Ustaz. Iyalah. Wong Allah tu sayang sama kamu, Bu. Allah tu sayang sama ibu-ibu. Sampai surat tentang perempuan beado di dalam Al-Quran itu. Surah An-Nisa. Surah laki-laki tak kata. Ada surah Ar-Rijal. Tak kata. Yang ada surah An-Nisa. Saking kan Allah itu sayang sama kamu. Termasuk ayat yang berpoligami, Bu. Itu menandakan Allah sayang dengan kamu. Fangkibu matabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahi perempuan yang kamu senang itu 2, 3, 4. Sebagian perempuan mengatakan Allah ni jahat. Tidak sayang dengan betino. Ngapa lanang boleh berbini 4? Ibu tahu tak zaman dulu siko uang itu berbini 100, 200. Ada yang sampai 1000. Kalau ibu nak tahu. Sultan dulu bosiko bininya 200. Maka Islam sayang dengan betino. Tak boleh dibasing-basingkan. Kalau nak kahwin ni boleh. Batasnya 4. Sayang tak Allah tu dengan kamu? Sayang bu. Dibatasi yang tadinya tak katik batas. Nak berbini berapa ikut baik. Nak jadi ke bini. Dibatasi. Cuman boleh maksimal 4 ikut. 4 ni ibu ribut. Ngapa ibu tak tahu sejarahnya, tak tahu ceritanya. Zaman dulu raja-raja tu beratus-ratus bininya bu. Saya pernah dapat cerita seorang sultan ibu, bininya 1000. Tak usah ibu tanya, kalau pengajian rami ni kan 1000 ikut sudah pengajian ni dah. Bininya baik dijajarkan 1000 ikut sudah jemaahnya. Maka Allah sayang dengan kamu. Maka sekali lagi ibu-ibu semua insyaAllah dimuliakan oleh Allah. Disitulah pentingnya kita ngaji ini. Kita belajar sehingga kita kemudian menjadi paham dan kemudian menjadi tahu. Bapak ibu, ibu-ibu semua yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah ini adalah terus menerus bu. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah ini lebih hebat daripada 1000 karomah. Karena orang sekarang menuntut mendapatkan karomah ibu. Padahal karomah istiqomah ini lebih hebat daripada 1000 karomah. Apa istiqomah itu ya Ustaz? Istiqomah itu melakukan sesuatu secara terus menerus. Contoh misalnya setiap pagi ibu duha. Duha apa ibu? Bu. Nanti kalau kita mati, ada banyak pintu di surga itu. Yang rajin duha, begitu lewat di surga, dipanggil bu. Ya ahli duha, hadza babukum. Ahli duha, ini pintu kamu. Masuk dari sini. Masuklah orang-orang yang ahli duha. Siapa orang yang ahli duha? Yang mereka istiqomah setiap pagi melaksanakan solat
duha. Apa salat duha itu Ustaz? Salat yang dilakukan di pagi hari selepas waktu tahrim sebelum waktu zawal. Duha itu salat yang dilakukan selepas waktu tahrim sampai sebelum zawal itu 3/4 matahari di pucuk kepala, Bu, sebelum waktu zuhur. Itulah waktu duha. Adapun waktu yang paling afdol, itu ketika matahari mulai mengeluarkan panasnya, Bu. Kalau sekarang sekitar jam 8:30 sampai jam 9. Itulah waktu mustajab, waktu yang paling afdol. Kalau ibarat tahajud itu dari habis isya sampai jelang subuh. Ada yang mustajabnya sepertiga malam. Nah, sepertiganya duha itu sekitar jam 8:30, jam 9. Tapi kalau sudah habis waktu suruk, misalnya ibu begawe, jam 7 ibu sudah harus ke kantor. Kalau sudah di kantor, tak ada pacak lagi nak ngawe ke solat duha, Ustaz. Aku ni nak istiqomah, Ustaz, supaya aku tak tinggal duhanya. Boleh tak aku 6:30 duha? Boleh. Kenapa boleh? Sekarang suruknya jam 6 kurang, Bu. 5:30 lewat sudah waktu isyraq sekarang. Ada di sini 4. Katik pula waktu suruk kamu. Biasanya ada ditulis di situ. Ya? Suruk sekarang ini sekitar jam 5:40-an. Artinya jam 6 kurang 20 sudah suruk. Karena subuhnya 5:30 sekarang. Maka ibu jam 6:30 sudah bisa salat duha. Daripada ibu pergi ke kantor duhanya lewat, ibu gawe kebaya di awal waktu. Daripada ibu nak ngejar tahajudnya kadi ibu nak tidur dulu tahu-tahu terkelep, dah terbangun lagi, ibu gawe ke dulu sebelum ibu tidur. Boleh Ustaz, boleh. Wong tarawih itu qiyamul lail, Bu, tapi qiyamul lail di bulan Ramadan. Ibu salat tarawih kalau bulan puasa, itu tahajud namanya, qiyamul lail. Melaksanakan solat malam. Solat malam kalau dia belum tidur ibu gawe ke, namanya qiyamul lail. Kalau ibu tidur dulu bangun baru solat, namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Kalau ibu tidur bangun tengah malam, ibu solat, itulah namanya tahajud. Kalau ibu begadang, kakek ibu takut ngantuk tidurnya kesiangan, ibu langsung solat, itulah namanya qiyamul lail. Dua-duanya namanya solat malam. Cuman dia ada waktu yang yang mulia, Bu, yang bagus, ya, di sepertiga malam. Kapan itu? Itulah yang dilaksanakan di sepertiga malam, diawali dengan tidur, kita lebih mudah konsentrasi, melaksanakannya lebih khusyuk. Ibu pengen istiqomah, boleh Ustaz? Boleh duha, baik terus, Bu. Maka nanti ibu mati bisa lewat namanya babud duha. Yang rajin tahajud, ada pintu surga namanya babud tahajud. Yang rajin sedekah, ada pintu surga namanya babu sedekah. Yang rajin puasa Senin Kemis, ayamul bid, puasa di hari-hari penting, nanti ada pintu surga khusus namanya babur rayyan. Ini tak galau Ustaz, duha lewat, tahajud lewat, sedekah tidak, puasa tidak, masuk babul apa Ustaz? Babul nar, masuk neraka. Lewat kalau pintu dah acak masuk sini lewat, masuk sini lewat, masuk sini lewat. Maka istiqomah itu, Bu, adalah terus menerus. Ibu tahajud tiap malam. Tidak usah banyak-banyak, Bu, 2 rakaat, salam, witir, 1 atau 3 rakaat. Boleh Ustaz, witir 1 rakaat? Boleh. Itu jauh lebih baik kalau ibu lakukan secara istiqomah. Ketimbang ibu sekali bangun 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, 11 rakaat Ustaz, mulai dari jam 1 malam Ustaz, sampai jam 4 subuh Ustaz, mantap. Tapi Ustaz sekali itulah. Atau sekali-sekali. Mending ibu bangun 2 rakaat, solat, tahajud, witir, tidur ke. Atau kalau ibu nak agak gampang, nak agak mudah, ibu witir dulu habis isya. Habis solat isya, ibu solatlah witir. Boleh Ustaz, boleh. Abu Hurairah radhiyallahu an melaksanakan solat witir sebelum beliau tidur.
Jadi begitu ibu bangun tengah malam, tinggal sholat tahajudnya baik, tidak perlu witir lagi. Boleh ibu istiqomah, 2 rakaat tahajud, sudah salam, doa, tidur, selesai. Asal ibu istiqomah, itu jauh lebih baik daripada ibu-ibu ibadah. Wah, aku ini Ustaz baca Quran hataman Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, selama Ramadan itu Ustaz, aku hatam 5 kali. Mantap, bagus. Sudah Ramadan, itulah masalahnya Ustaz, tak terbuka lagi dengan Quran Ustaz, cuman setahun sekali itulah. Jauh lebih baik ibu ngaji selembar-selembar, tapi tiap hari. Tentu yang paling bagus, bulan puasa hatam 5 kali, tiap hari ngaji sekali, bagus itu. Maka saya balik subuh misalnya dari masjid bu, atau dari kajian, balik muka aku baca Quran, selembar jadilah. Kadang kan zaman sudah agak canggih bu, memang berkahnya beda tapi bu, megang Quran langsung dengan megang handphone. Tapi yang jadi masalah nih, Quran ini tidak ada sama kita terus, handphone ini sama kita terus, ini masalahnya. Ibu-ibu daripada hilang handphone, lemaklah hilang laki. Nih ya nih ibu-ibu, kalau hilang laki tidak ada dicari, kapan hilang handphone, becarian. Tidak, pala kita pening, tidak mau handphone, mati gaya Ustaz, dah ada pegang handphone ini. Karena memang sudah biasa macam ini. Maka di dalam handphone ini, saya downloadlah menu Quran bu. Maka saya bisa ngaji lewat Al-Quran. Buka baik itu, cak ini misalnya. Saya ngaji hari ini, nah. Ini bu. Nah kita klik baik. Ungkap. Saya ngaji di halaman 519, juz 26. InsyaAllah 4 juz lagi, selesai 30 juz kita ngaji. Selesai, ngulang lagi. Tidak dong ngoyo bu, sekali duduk sejuz. Bagus. Cuman kalau habis sekali duduk tu lah tak ngaji lagi. Mending kamu selembar. Tapi tiap pagi. Tak usah repot-repot lah. Ibu bangun subuh tu bu, atau ibu sebelum solat tahajud misalnya. Buka be Quran selembar. Tapi tiap hari ibu baca, itu lebih bagus. Itulah namanya istiqomah. Saya kemarin ceramah di Kayu Agung bu, diminta oleh anak almarhumah ceramah. Sebelum ceramah dia nyeritakan sama saya, Ustadz, ibu kami ini meninggal dunia lagi tertidur. Tapi ibu tahu tak tidurnya? Tidurnya di pucuk Quran. Al-Quran lah lagi terbuka macam ini nah. Rayunya lagi ngaji dia tu. Sangko anaknya ngantuk, tidur. Terungkuplah rayunya di Al-Quran ini bu. Kapan ditegak ke? Meninggal. Ya Allah. Yang lebih dahsyat, apa kata anaknya? Di belakang Quran itu, ada Quran lama itu bu, Quran yang galak pakai orang tua itu ya. Di belakang Quran itu ibu, ada tulisan, ada catatan. Jadi maknya ini setiap kali hatam dibuat di situ, tunjuk panah di belakang sampul Quran itu, tunjuk panah, ditulis misalnya tanggal hari ini, tanggal sekian, bulan ini, tahun ini. Hatam tanggal sekian bulan ini hatam. Ibu tahu berapa kali dia hatam? Begitu dibuka emaknya, dibuka anaknya di Al-Quran emaknya tadi sebelum meninggal sudah 319 kali ngatam ke Quran. Ya Allah. Ngatam ke Quran bu, bukan ngatam ke WA. Kita ni kan ngatam ke WA kan. Oh kalau muka WA ni tak ngantuk-ngantuk sehingganya. Sekarang tu hebat-hebat pula. Ibu-ibu tua-tua ni main WA kalau, main Facebook. Aku pernah ada yang ngetek aku bu, namanya Maryam. Kapan ku jenguk umur 70? Ya Allah. Ujiku Maryam ni umur 25, rupanya 70 tahun. Masih main Facebook. Oh ya Allah bu, berhentilah bu, melintir tasbih baik. Melintir tasbih baik, sudah-sudahlah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini panggung sandiwara bu, nipu galo. Percayalah kamu, dunia ini tipuan galo ibu. Tambah sikat kita ngurusi dunia ini, tambah dikejar-kejar ibu. Percayalah kamu. Ya. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun wa ladarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Kehidupan dunia ini bu, ilala ibun walahun, cuman tempat bermain, cuman tempat bersenda gurau. Namanya tempat bermain, tempat bersenda gurau ini, tak bakalan lama. Kamu juga lah anak kamu main ke lapangan, lama tak dia main? Idahlah sejam 2 jam balik. Cek kita nak penesan bersenda gurau, lama tak? Ayah penesan berhari-hari berbulan-bulan. Dah kata sejam 2 jam malak pula berhenti. Inilah dunia ini. Maka aku dengan dunia ini tak ada serius nian bu, biasa-biasa baik.
Ado, alhamdulillah. Dak kati sudah. Sudah waktu makan, makan. Waktu tidur, tidur. Waktu belajar, belajar. Waktu ngajar, ngajar. Ma itu baik kalau aku. Dak hati aku mending. Tapi aku yang paling susah ngajar jam kamu ini. Nanggung, nak aku tidur ke. Takut ketiduran. Dak ditiduk ke, ngantuk. Aku kan biasa ngajar ni kadang jam 1 bu. Ini kapan ngajar ke tengok setengah 3. Asar berjamaah, asar jam 3 sekarang kan. Bingung nak aku tidur ke habis zuhur, kaget telaju bangun asar. Kan aku jam 2 lewat setengah 3 sudah harus jalan dari rumah nak ke sini. Ini tadi macet. Pas aku nyampe di sini, apa namanya, wong solat tadi tu. Pas macet kalau bu, sini macet, situ macet, sini macet. Nanggung. Aku tidak ngoyo bu, biasa-biasa be kalau aku jalani hidup ini. Dan tidak ada terlalu serius aku. Ngapa kamu selalu serius ngurusi dunia ini? Kaget kita juga kecewa bu. Maka kita biar dah kecewa biasa-biasa baik. Jalani dunia ini nyantai baik bu. Yang penting sesuai dengan judul kamu, tetap istiqomah. Apa istiqomah ibadahnya, istiqomah baca Qurannya, itu baik. Istiqomah sedekahnya. Ibu tiap hari nih, misalnya awali dengan sedekah pagi, istiqomah baik bu. Kapan pagi sedekah, kapan pagi sedekah. Tak apa-apa 2.000, 5.000, 3.000, basing lah. Kalau ibu pecak yang di Jakarta itu 4 juta tiap pagi. Igu, tahu tak kamu igu? Igu, tahu tak igu? Ini tahu pasti. Tahu tak kamu igu? Siapa igu? Ipan Gunawan. Wah, ya igu pacak juga bu. Budak-budak muda mak ini makin bahasa singkatan galau bu. Aku apa namanya ada ustaz di pondok kami melahirkan. Selamat datang Debai. Aku ngomongnya apa dia ustazah Debai ini kata aku. Ini ustaz dedek bayi. Oh disingkatnya pulo. Kapan dedek bayi Debai lah itu pulo kata aku. Ini budak-budak zaman sekarang. Ipan Gunawan tiap hari dia sedekah ngenjuk makan 4 juta setiap hari. Kalau ibu bisa macam itu top. Kata duit 4 juta ustaz, ada 4.000. Jadilah. Tapi tiap hari 4.000, 4.000, 4. Laki ibu kan nak ke masjid kan subuh kan. Ibu titip duit, pak, titip. Atau ibu tiap subuh ke masjid, bawa ibu. Karena sedekah yang paling abdul itu sedekah di pagi hari. Karena pagi-pagi itu ada malaikat berdoa. Doanya dua, ya Allah lancarkanlah rezeki orang yang sedekah, musnahkanlah rezeki orang yang kata basah. Doa malaikat pagi-pagi itu bu, yang ketabasa doa kebinasa, yang rajin sedekah didoakan berkah rezekinya subur. Doa malaikat tu tiap pagi 2.000, 2.000. Tapi istiqomah itu jauh lebih baik. Mengapa menjaga istiqomah ini susah? Jawabannya sederhana, karena ada setan iblis, dia tidak senang dan tidak suka kalau kita ini istiqomah. Mengapa setan iblis tidak senang dengan wong yang istiqomah? Itu yang saya bilang tadi, al istiqomah khairum min alfi karomah. Karena orang yang istiqomah itu dia akan mendapatkan sesuatu lebih hebat daripada 1000 karomah. Kalau 1 karomah saja wong sudah hebatnya luar biasa, bagaimana dia bisa melebihi mendapatkan seperti 1000 karomah? Maka itulah setan iblis tidak senang. Digodalah kamu, diujilah kamu. Misalnya ibu sebulan sekali kan majelis taklim ini, setiap bulan ibu nak pengajian. Kalau ibu nak istiqomah pasti ada cobaan. Apa begitu nak pengajian, aduh anak nganter ke cocong. Ma tolong ma, ini ma aku ni ada gawe, orang ngaji, nyago cocong. Janganlah kalau kamu tak percaya. Wah, lagi tahu ketawa ni yola ni anu Ustaz, ini belampir, urung sore ni Ustaz, ada cocong datang. Bukan tak boleh, ngasuh cocong bagus, sayang cocong bagus, tapi harus tegas. Setiap awal bulan, hari Sabtu, minggu pertama misalnya, mama jangan diganggu, mama ada pengajian. Aku paling marah nian bu, kadang budak-budak muda sekarang ini. Dia kawin, dia beranak, 2 laki bini begawi. Anak dititip ke dengan wong tua. Kamu ya awas hati-hati, kamu yang muda-muda yang belum kawin ini.
Kalau kamu nak begawe dua laki bini, oi cari pembantu. Ini kadang kita omongi, oi kamu ni cari pembantu. Sayang Ustaz, lama lawang tua be Ustaz daripada nak ngaji pembantu. Astagfirullahaladzim. Berarti bu maaf kamu tu dianggapnya sama cak pembantu. Aku paling marah bini aku kalau nitip ke anak dengan mak aku bu. Maka bini aku begawe aku selalu berhenti. Bini aku di apa namanya Depak provinsi bu, ya. Kawin dengan aku 2005, 2006 aku suruh ngajukan surat pengunduran diri. Berhenti kata aku kau begawe. Ngapo? Tugas kau ngurusi aku, tugas kau ngurusi anak-anak. Selesai. Berhenti karena betina itu tidak ada begawe dek. Ya? Kamu ni di rumah tugas kamu tu paling utama itu. Tak usahlah nak ngurusi gawe duit, ngurusi makan minum, ngurusi rumah tangga, urusan lanang, urusan laki bu, urusan ibu cuman ngurusi anak. Pun kamu harus begawe dua-duanya. Ya dak kata yang ngurus anak, jangan macal ke mak kamu, jangan macal ke bapak kamu. Sewalah pembantu, carilah baby sister. Wong tua tu cuma dampingi baik. Ini lah tua-tua mak ini berjalan lagi saro pinggang nak ngejeri cucung. Apa dak banyak yang kena asam urat galo, rematik, nyongkur tulangnya sakit. Ngapa ngejeri cucung? Belum lagi ada anak yang ketabasa ninggal ke anaknya dengan emaknya, dak ninggal ke duit, cocong tadi berjajan terus ya 10.000 tiap hari nenek ni tadi duit pensiun lah sudah kena potong. Benar tak bu ceramah aku ni kira-kira? Tahu ngerasa kalau ibu ni bacanya. Nah, maku aku anak-anak aku dak boleh nian bu sampai ke besar sekarang mereka. Ni tidak boleh ke nian di tempat mak aku, marah aku dengan bini aku, kau urusi. Budak-budak jangan titipi. Kalau kita nak main, main sekali-sekali rumah orang tua. Tak apa-apa. Bawa ke makanan. Ini tak kadang neneknya tahan tak ngaji gara-gara cucung datang. Ya Allah. Tidak istiqomah ibu. Ya, maka menjaga istiqomah ini ribet, berat. Kenapa? Karena di situ ada setan iblis yang akan selalu mengganggu itu supaya kita ini tidak istiqomah. Maka mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini ibu-ibu bisa beristiqomah bu. Saya ini sebulan sekali tak apa-apa. Tiap bulan nuntut ilmu, dapat catat. Cak ibu bawa buku, poinnya 1, poin 2, poin 3. Sudah ibu catat, gawikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu jauh lebih baik daripada ibu ngaji cuma sekali, sudahnya tak ngaji-ngaji lagi. Maka istiqomah itu adalah terus menerus, istiqomah itu adalah konsisten, istiqomah itu melakukan kebaikan tanpa terputus. Itulah namanya istiqomah. Bagaimana cara menjaganya? Awali dengan niat yang baik, azamkan di dalam hati, lalu kemudian perbanyak bersolawat. Maka insya Allah kita akan istiqomah melakukan apa yang insya Allah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan. Jaturi 30 menit saya sudah bertausiah. Mungkin ada yang pengen ibu tanyakan baik tentang tema istiqomah ini, ataupun mungkin ada hal-hal lain yang pengen ibu-ibu pertanyakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Yang Kati. dari Tahfiz. Kata ya? Itu ada. Ada. Silakan. Atau kalau ibu ada grup WA-nya, silakan WA di grup, nanti saya jawab. Ya, silakan. Ya, itu langsung. Kasih mic-nya. Nanti enggak kedengaran saya. Ibu yang ada grup WA boleh WA di grup ketuanya atau di grupnya, nanti saya akan jawab. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya Sari. Yang saya dengar tadi, Dekati Bu mic-nya. ya, yang saya dengar tadi isi dari ceramah dari Ustadz tadi mengatakan bahwa setiap kesalahan istri itu ditanggung oleh suami. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana jika suami sudah meninggal dunia? Apakah kesalahan istri itu masih tetap menjadi tanggung jawab suaminya yang telah meninggal dunia tersebut? Atas jawaban dari Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tidak MC jelas lagi apa maksudnya?
Iya, jadi begini Pak Ustadz, kan menurut tausiah tadi, kesalahan istri itu ditanggung oleh suami. Nah, sekarang kalau suami sudah meninggal, istrinya kan Oh, belaki mela- lagi maksudnya. belum, kalau belum punya suami lagi bagaimana? Suaminya sudah meninggal. Iya, Terus kalau istrinya berbuat salah, ya, bagaimana begitu? Yang sudah meninggal tadi. Nah, seperti itu. Apakah kalau misalnya istri yang sudah jomblo ini ya berbuat salah, dosanya masih ditanggung oleh almarhum? oh, bagaimana kalau suaminya sudah meninggal maksudnya macam itu? Apakah dosanya masih terus ditanggung? Nah itu maksud ibu itu. Iya. Suaminya sudah meninggal. Terus istrinya melakukan kesalahan setelah suaminya meninggal maksudnya itu. Apakah dosanya masih ditanggung? Seperti itu. Oke. Baik. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami tadi kan meninggalkan atau mengajarkan sesuatu hal yang baik. Ketika dia sudah mengajarkan, dia meninggal dan dia tidak punya kuasa untuk mengontrol ibu-ibu, kamu melakukan kesalahan, maka kamu akan menanggung diri kamu dewe. Dia sudah ngajarkan, dia sudah nganjuk tahu. Kecuali sang suami yang kemudian tidak ngajarkan kamu. Yang saya bilang tadi misalnya, dia tidak boleh kamu ngaji, tidak boleh kamu belajar. Lalu kemudian dia tidak ngajari kamu, lalu kamu melakukan kesalahan, maka dia akan menanggung dosa kamu. Maka berat menjadi seorang laki-laki itu bu, beratnya bukan main. Maka saya bilang tadi, banggalah bapak-bapak yang istrinya kemudian ngaji, belajar, duduk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis taklim, minimal meringankan dia, seperti itu. Ya, ada lagi? Baik, ada lagi ibu-ibu? Terima kasih atas Ya. waktu yang telah diberikan. Ini masalah kehidupan sehari-hari. Masalah sholat isya atau sholat witir itu kita kan jamaah di masjid ya Ustadz. Kita mau sholat witir atau sholat ba'diyah itu sebaiknya kita menunggu imam doa atau kita terus langsung sholat Ustadz. Sebaiknya yang gimana untuk meringkas waktu karena misalkan kita jamaah sama suami ya, nunggu suaminya. Kalau terlalu lama, ibu ini lamonian ini. Nah sebaiknya gimana Ustadz supaya kita bisa kena semua atau kita tidak ikut doa imam, langsung kita sholat ba'diyah sama witir. Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi Ustaz kalau imam sudah selesai sholat isya, apa kita langsung sholat sunat misalnya macam itu, atau kita harus menunggu imam dulu Ustaz? Adanya imam itu untuk diikuti bu, tapi ini berlakunya sebatas sholat. Ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terserah ibu-ibu. Mau ikut zikir bersama, wirid sama imam, bagus. Ibu ada gawe nak langsung semayang, silahkan. Tidak ada larangan, silahkan. Yang tidak boleh itu selesai salam, berlari. Tidak lagi berdoa, tidak lagi berwirid. Itu kata Allah, sombong. Bukan tidak boleh, bukan apa namanya tidak boleh berdoa kalau bu, zikir kalau cuman ada yang zikir singkat, ada yang berdoa dewek-dewek, ada yang zikirnya panjang, doa sama, bagus kalau zikir sama-sama bagus. Ibu ada gawe Ustaz, aku langsung cabut baik, cak kata ibu tadi nak langsung sholat sunat, bagus, silahkan, tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau ibu bertanya mana lebih baik, tetap lebih bagus melok berwikir, melok berzikir, melok doa bersama, karena macam ini bu filosofinya. Ibu nah, ibu galau-galau ini, mabit aku, misalnya, mabit ke aku, tak? Dengan ibu sikok mabit aku, atau ibu ini dewean mabit aku ke sini. Dengan ibu galau-galau, yang kemungkinan kena itu yang mana bu? Nanti tak maksud aku tu. Ibu rami-rami mabit ke aku ini, dah tahu sikok dua batu ada yang kena pasti. Tapi kalau ibu dewean belum tentu kena. Apa maksudnya? Doa tu kalau sama-sama diaminkan, bisa jadi yang sikok tak ada dikabul ke, tapi bisa jadi amin dari ibu yang sikok ini kabul. Maka kita melok kebahagiaan. Itulah hebatnya jamaah itu.
Ya, kita berdoa dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah, belum tentu kabul. Mungkin kita banyak dosa, mungkin kita banyak lalainya. Rupanya di sebelah kita ada wong yang soleh, ada wong yang terzolimi, ada wong yang makbul doanya. Dia melok ngamin ke waktu itu doa imam, maka kita kebagian. Karena iman kan doanya sama-sama. Ya Allah ampunilah dosa kami. Amin. Dari wong 40 ini si kok yang kabul, 40 kebagian kalau. Itulah hebatnya jamaah itu. Maka kalau ada doa bersama, meloi. Tapi kalau lagi ada gawe, jalan, silahkan. Fleksibel bebu, bebas. Ya. Nah, nak melok doa bersama boleh, nak langsung jalan, langsung sholat ba'diyah, kemudian sholat witir, silahkan, tidak apa-apa. Ya. Ada lagi? Habis? Tidak ada. Baik, insya Allah mudah-mudahan manfaat. Nanti kita ketemu dulu waktu ngaji bapak-bapak subuh saya ngasih amalan doa salawat sajaratun nukut, salawat pohon duit, ngamal kenyo habis solat isya, baconya 400 kali. Apa harus duduk? Misalnya aku solat isya di masjid Ustaz, apa membaca amalan itu sekali duduk aku di masjid ini? Boleh, cuman kalau masjid kayak dikunci wong, kamu nak macam 400, keluarlah dulu, balik sambil jalan baca, atau duduk di rumah ambek sejadah baca 400 kali. Kalau kamu amalkan ini dari Maulana Al-Habib Sagab. Maulana Al-Habib Sagab ini bu, dia punya santri 10.000, tidak kata yang bayaran, makannya bertonton, berasnya sebulan. Tapi kemudian ada yang nganteri ngapo, salah satunya dia punya padilah sajaratun nukud, solawat pohon duit. Solawatnya biasa, solawat yang kamu biasa baca, cuman waktunya habis sisa, bacanya 400 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacanya 400 kali selepas solat isya. Nama solawat ini sajaratun nukud. Sajaratun itu pohon, nukud itu duit. Jadi kalau ibu baca ini, sama cak ibu-ibu nyucuk ke pohon duit di depan rumah. Apalagi adik-adik yang masih muda-muda ini, amalkan solawat ini. Ini solawat yang Masya Allah dahsyatnya. Solawat ini namanya Sajaratun Nukud. Yang ngasih ijazahnya Maulana Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh bin Abu Bakar. Ngenjuk salawat ini. Amalkan, baca 400 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ibu sudah biasa ngamalkannya, paling lama 10 menit bu, selesai. Kalau sudah biasa, cuman kalau kita baru-baru mungkin agak lama, 20-30 menit, macam 400 kali ini. Tapi kalau ibu sudah biasa, macamnya insya Allah 5-10 menit, 400 solawat itu kelar. Apalagi ibu mendawamkan setiap hari, misalnya baca 1000 solawat, istiqomah be. Istiqomah 1000 solawat bu tiap hari. Saya sudah puluhan tahun bu ngamalkan solawat Sajaratun Nukud ini. Alhamdulillah berkahnya luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini solawat yang dijazahkan oleh Maulana Al-Habib Sagab, saya ijazahkan kepada ibu-ibu semua untuk mengamalkan solawat Sajaratun Nukud, solawat pohon duit. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya ya. Kalau kita simpulkan tadi bahwa untuk menjaga istiqomah itu perlu kita belajar, paham dengan ilmu agama. Kedua, kita harus punya keteguhan hati yang dimulai dari niat, kemudian tertanam dalam hati, dan kita memperbanyak sholawat. Sehingga kita termotivasi untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Ustadz atas ijazahnya tadi. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Baik ibu-ibu ya, mungkin kita akan mengakhiri pengajian ini, tapi sebelumnya jangan pulang dulu karena ada
acara hiburan ya setelah ini. Tapi pengajian ini kita tutup dulu ya. Kita akan bertemu lagi di bulan depan. Kami dari penyelenggara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun pelayanan dari kami. Kami mohon maaf, mohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi